Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk yang pertama itu tadi mengkonfigurasi project Spring Boot dengan database. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membuat package-package yang nantinya akan mengelompokkan kelas-kelas berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan apa? Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi sederhana, web service sederhana, yang mana kita akan memanfaatkan database ya, dengan ini ya, dengan cara mungkin nanti bisa insert, update, delete atau sebagainya. Kita akan bikin aplikasi CRUD. Nah, nanti kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita akan mencoba untuk membuat tabel tabel siswa dengan atribut sebagai berikut: NIM, nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, dan jenis kelamin. Nah, perlu kita ingat bahwasanya ketika kita membuat di application.properties tadi, ketika kita mendefinisikan Spring, JPA, Hibernate, DDL Auto, Create. Nah, Create ini maksudnya adalah ketika nanti kita membuat sebuah entity itu nanti secara otomatis akan di mapping ke dalam database. Maksudnya di mapping ke database apa? Misalkan saya membuat kelas student di sini, membuat kelas entity namanya student gitu. Kemudian di dalamnya ada beberapa atribut, misal ID, nama, dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis ketika kita ketika kita menjalankan aplikasi ini di database yang tadinya mungkin kosong ya, yang tabel DB latihannya ini mungkin masih kosong, maka secara otomatis di sini akan terbuat, database-nya akan terbuat. Jadi terbuat secara otomatis. Nah, untuk membuktikannya mari kita coba dengan praktek saja langsung. Nah, pertama hal yang perlu kita lakukan adalah membuat kelas entity. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kemudian new, kemudian kelas, Java class. Nah, kita misal pakai kelas namanya student gitu ya, student. Oke. Nah, apa yang membedakan kelas entity dengan kelas yang lain adalah adanya anotasi entity, add entity, enter. Oke. Nah, selanjutnya karena entity ini akan berasosiasi dengan tabel pada database, maka yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan nama tabel yang akan berasosiasi dengan kelas entity ini. Jadi kita kasih anotasi lagi tabel. Kalau misalkan merah kayak gini, bisa kita tunggu sampai ini ya, bisa kita klik di sini. Kemudian kalau muncul kayak gini, Java X persistent table, tanda tanya, multiple choice, bla bla bla, alt plus enter, tekan aja alt plus enter kalau muncul itu ya. Kemudian ini sudah saya tekan alt plus enter. Setelah saya tekan alt plus enter, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita pakai yang persistent, Java X persistent. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kasih nama tabelnya, name-nya apa? Name-nya misalkan tabel yang akan berasosiasi itu adalah tabel dengan nama student gitu. Jadi nanti di dalam database ada tabel namanya student, seperti itu. Nah, sekarang kita definisikan atributnya. Private, yang pertama ID nih, private long ID. Kemudian yang kedua adalah NIM, private string. Karena tipenya NIM adalah string, maka kita pakai ini, string. Kemudian apalagi di sini tadi? Nama depan, tengah, belakang. Private string front name, private string front, tengah, middle name, private string
terakhir berarti last name. Oke, selanjutnya apalagi? Alamat dan jenis kelamin. Oke, selanjutnya mari kita definisikan lagi. Private string address, kemudian private string gender. Oke, nah kita sudah punya beberapa atribut ini. Kemudian kita bikin setter getternya dengan cara di sini kita klik kanan, kemudian generate, kemudian getter setter, kita pilih semuanya, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis akan terbuat setter getter. Nah, sekarang agar setiap variabel ini berasosiasi dengan database, dengan kolom di database. Jadi ini atribut ini nanti akan menjadi kolom di database ya. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mendefinisikan ID-nya terlebih dahulu. Di sini saya ingin membuat ID-nya itu auto generate. Nah, maksudnya auto generate gimana? Auto generate itu adalah semisal kita menginsert tuple baru, menginsert tuple database baru. Tuple database itu maksudnya adalah satu ini ya, istilahnya satu ini mulai dari ID sampai gender, dari ID sampai gender ini satu tuple. Nah, ketika kita menginsert satu tuple baru gitu, nah itu yang terjadi ID-nya akan tergenerate sendiri. Jadi kita tidak perlu menginsert ID-nya, maka ID-nya akan dibuatkan sendiri oleh si aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kolom yang akan menjadi ID berikan anotasi ID, add ID. Ini gede ya, ID. Nah, ini JavaX persistent ID. Nah, selanjutnya supaya auto generate, maka si ID ini dikasih generated value, dikasih anotasi generated value. Strateginya apa? Strateginya adalah misalkan karena kita pakai MySQL, maka di sini yang cocok strateginya adalah generation type yang auto. Bukan yang identity. Oke. Nanti setiap database biasanya ada perbedaan ya. Misalkan pakai PostgreSQL gitu. PostgreSQL malah justru nanti pakainya yang sequence biasanya. Generated type-nya yang sequence karena kita pakai ini ya, kita pakai MySQL, kita pakai yang identity. Kemudian di sini name-nya boleh kita tambahkan nama kolom yang akan berasosiasi, berarti kolom, kemudian name, nama kolomnya apa, misalkan name gitu. Kemudian satu lagi add column, namanya apa, front name gitu, misal front name. Oke, kolomnya namanya apa, kolom name sama dengan middle name. Kemudian add column name, last name, add column name, address, add column name, gender. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi apa? Jadi sekarang kita ketika kita mendefinisikan anotasi kolom di sini, maka si kolom name ini, name, front name yang ada di dalam sini ya, di dalam anotasi kolom ini, maka akan berasosiasi di database
tabel dengan nama student, kemudian kolomnya adalah name. Nama kolomnya nanti ini. Kemudian nama depannya nama kolom untuk front name nanti ini. Kemudian untuk middle name nama kolomnya ini. Kalau misalkan anotasi kolomnya dihilangkan gimana? Nah, dia akan mengambil nama atribut ini sebagai nama kolom. Begitu juga dengan ini. Kalau atribut tabelnya saya hilangkan, maka secara otomatis tabelnya akan menggunakan nama kelas. Nama tabelnya akan menggunakan nama kelas. Nah, kita cek di sini. Ya. Misal saya di sini name st gitu. Di sini kolom name st. Maka apa yang terjadi? Kalau di sini name st, maka di tabel nanti kalau nama kolomnya adalah name st, bukan ini. Bukan name seperti ini. Jadi ini akan menjadi nama kolom di tabel. Oke. Saya tegaskan kembali. Ini akan menjadi nama kolom di tabel. Kalau ini saya hilangkan secara default, maka nama di tabelnya nanti ini. Oke. Sesuai dengan nama atribut masing-masing. Nah, sekarang berhubung kita sudah membuat kelas entity, mari kita coba untuk running. Kita running si aplikasinya. Ketika di run, apa yang terjadi? Klik. Oh, sorry. Belum. Saya stop dulu. Kita pastikan dulu di sini. Nah, di tabel DB latihan ini, belum ada sama sekali tabelnya. Jadi belum ada sama sekali tabel yang ada di database DB latihan. Nah, ketika nanti kita run, maka akan muncul tabel baru di sini namanya student dengan kolom seperti yang disebutkan tadi di bagian sini. Di bagian dengan kolom ini. ID, name, front name, middle name, last name, bla 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 sampai gender. Seperti itu. Oke, oleh karena itu coba kita run. Kita run saja. Klik. Kita tunggu bootingnya selesai. Nah, oke, apa yang terjadi? Oh, ternyata ada error. Apa ini? Driver, MySQL, CC, JDBC driver, claims not accept, JDBC URL, bla bla bla. Oh, ada error. Ternyata di sini kurang titik 2. Di JDBC MySQL, setelah MySQL itu harusnya ada titik 2. Jadi kita coba ke application.properties, kemudian JDBC titik 2 MySQL. Nah, di sini kita tambahkan titik 2. Sekarang kita running lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, Tomcat started on port 3000. Port 3000 itu port ini ya, 3000. Sekarang kita cek di database. Kalau kita cek di database seharusnya ada tabel baru nih. Kita refresh F5. Nah, ini dia tabel baru. Tabelnya adalah student. Kita klik. Atributnya apa aja? ID, address, front name, gender, last name, middle name, dan name. Oh, sorry. Oke. Saya lupa. Jadi sebaiknya di bagian sini untuk nama tabelnya itu kalau kita pakai huruf kapital itu nanti akan secara otomatis dianggap underscore, diubah menjadi underscore kemudian huruf kecil. Jadi sebaiknya langsung saja kita definisikan seperti ini. Middle name.
Oke, jadi seperti ini. Kita restart lagi, run lagi. Secara otomatis nanti akan berasosiasi dengan itu. Jadi kita sudah mengenal beberapa anotasi tambahan, antara lain entity, table, ID, generated value, kemudian kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5 anotasi tambahan. Oke, kita cek. Oke, tepat sekali. Kemudian ketika kita klik di sini ya mungkin ya structure. Nah, tipenya varchar. Oke. Semisal kita mau tambahkan date of birth, tanggal lahir gitulah ya, misal ya. Maka yang perlu kita lakukan berarti tinggal di sini nih. Kita tambahkan atribut satu lagi. Add column name. Misalkan di sini kita namakan date of birth. Kemudian di sini private date, data mana data. Oke, bener ya date ini ya, date-nya soalnya ada banyak banget nih kalau di Java. Jadi apa namanya, jenis-jenis date di data itu mungkin ada yang bawaan dari ini, dari apa namanya, dari Java-nya sendiri, ada yang bawaan dari driver SQL. Jadi mesti kita sesuaikan dulu date-nya. Coba kita pakai ini aja, date. Nah ini kalau ada kayak gini, alt enter, kita disuruh milih Java yang mana, date yang mana. Coba misalkan yang ini aja, date BOB gitu misal ya. Selanjutnya kita buat untuk date, untuk tanggal, maka kita perlu anotasi temporal, add temporal. Kemudian di sini temporal type date. Kita cuman pakai date aja, nggak pakai jam, nggak pakai apa gitu. Nah selanjutnya di sini kita bikin itu ya, bikin setter sama getter. Klik kanan, generate, getter setter DOB, kemudian oke. Nah sudah ya, sudah dibikin setter sama getternya. Selanjutnya kita rerun, stop and rerun. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, sudah started. Berarti kita cek di sini, kita refresh F5. Ada date lagi enggak? Date of birth. Nah, ada date of birth. Oke. Jadi seperti itu ya, untuk apa namanya, untuk kesempatan kali ini kita sudah mengenal anotasi entity yang mana entity ini nanti, kelas yang disebut dengan entity ini nanti secara langsung akan berhubungan dengan database yang ada di sini. Date of birth, tipenya date, bener, bener. Nanti secara otomatis akan dibikin di sini. Pokoknya secara otomatis di sini semuanya akan dibikin. Kurang lebih seperti itu. Yang tadi auto generated tadi, jadinya di sini ada auto incrementnya. Jadi secara otomatis dia akan nambah akan nambah nilainya ketika ada data baru yang masuk, ada tabel baru yang masuk, itu akan bertambah nilainya. Oke. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk
keterkaitan dengan database ya. Kita akan lanjutkan ke yang berikutnya lagi. Nanti kita akan mencoba untuk membuat repository dan service supaya apa? Supaya nanti bisa kita jalankan sebagai web service. Oh, saya lupa, controller juga. Oke. Jadi kita akan bikin controllernya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Barangkali seperti itu ya. Barangkali nanti semisal ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.